Ya, selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1, saya Wiki Adrian. Saya Dias Kaslina, dan hari ini kita akan membahas ya betapa membanjirnya meme banjir. Gitu. Jadi membanjirnya meme banjir itu tadi. Ini menjadi sebuah fenomena media sosial ya. Berikut Lunch Talk selengkapnya. Indonesia terkenal sebagai negara yang penduduknya gemar melakukan aktivitas di jejaring sosial. Banyak pengguna asal Indonesia yang mempublikasikan foto dan gambar, termasuk gambar meme. Seperti yang baru-baru ini ramai di jejaring sosial, yakni beredarnya meme banjir di Jakarta. Bencana banjir tidak cuma melahirkan kerepotan, kelelahan, kemarahan, atau kesedihan. Di tangan komunitas dunia maya, banjir menjadi humor, kritikan, parodi, atau sentilan melalui gambar dan teks yang menggelitik. Itulah meme yang terkadang membuat orang yang membacanya berpikir atau tertawa. Kata meme diperkenalkan oleh ahli biologi asal Inggris Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gene. Meme berasal dari akar kata Yunani mimeme yang artinya tiruan. Istilah itu diciptakan untuk memaknai unit gagasan dalam transmisi kultural yang terus direplikasi dalam persebarannya. Belakangan kata itu dibaca oleh internet yang kemudian justru identik dengan gambar disertai kata-kata menggelitik mengenai sesuatu. Terlepas dari maknanya, meme kian marak karena semua orang dengan mudah membuatnya. Dan untuk mengupas seperti apa fenomena meme di media sosial telah hadir di studio kami praktisi media sosial Nukman Lutfi dan kreatif director Meme Komik Indonesia Andre Projo. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Lunch Talk. Meme atau meme? Ya kalau bahasa Indonesia meme. Oke. Atau Yunani meme gitu ya. Tambahin T nanti jadi memet. Iya. Artinya bisa beda ya. Iya. Oke, kalau kita bicara mengenai, saya ke Mas Andre dulu. Ide untuk membuat meme ini gimana sih? Sehingga kemudian teman-teman bisa sangat produktif memproduksi meme ini, Mas Andre. Ya, kalau misalnya di masyarakat kan banyak terjadi sesuatu hal yang benar-benar kita nggak expected. Walaupun itu dari berita atau ya kalau misalnya selebriti berbuat sesuatu hal yang aneh-aneh gitu ya. Yang kita secara dari masyarakat juga punya opini. Kalau meme kan sebenarnya dia lebih ke opini sesuatu orang terhadap suatu kejadian. Jadi kita bisa bikin kayak apa sih yang sebenarnya kita pikirin gitu loh. Di antara sebuah pemberitaan, segala macam, ilustrasi. Tapi yang sebenarnya kita pikir tuh apa sih? Jadi ini semua anggotanya senang menghayal nih ya? Banyak menghayalnya sedikit. Tapi ya kita bilang kalau misalnya kita bilang media ya sedikit kayak media. Tapi kan kita kalau misalnya dari meme itu sebenarnya berdasarkan ide kan ya. Ide dari yang dari media massa sampaikan. Akhirnya kita akan bilang, oh kayaknya yang lebih kepikiran sama kita tuh kayak gini gitu. Berapa sih anggotanya Mas, kalau boleh tahu? Kalau misalnya di Facebook sendiri kita punya 1,7 juta. 1,7 juta, luar biasa ya. Dan orang semua membuat meme? Atau? Kita kebanyakan meme itu datangnya dari member sih sebenarnya. Jadi beberapa memang original dari beberapa adminnya. Tapi yang lebih banyak memang kita ngambil dari masyarakat, termasuk likers kita sendiri. Kalau yang banjir nih, khusus banjir, saya sih paling berkesan yang patung pancoran ya. semata kaki patung pancoran gitu kan. Kalau Mas nih, apa yang paling recommended buat? Kan ini kan sebenarnya fenomena bagaimana sih ibu kota itu menghadapi banjir lah ya. Kita kan kita bisa bilang dari sisi negatifnya, bagaimana kita sebagai kota besar susah menghandle bagaimana bencana sebagainya macam. Tapi kalau misalnya meme itu lebih bagaimana kita melihatnya dari sisi humor. Which is kita nggak bisa bilang oh ini salah atau benar atau dia jelek kerjanya atau dia benar kerjanya, bukan. Tapi kita melihat bagaimana masyarakat melihatnya dari sisi orang yang positif. Which means kita nggak mau bilang oh ini negatif, tapi kita ngelihat dari sisi humor aja. Udah bisa belum ya Pak Nukman ya? Orang Indonesia melihat
sinisme ini sebagai suatu kecerdasan humor gitu? Ya sudah, kan media sosial itu dipakai oleh kelas menengah sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak meme itu berkembangnya justru bukan di Facebook, bukan di Twitter, tapi di Pet. Betul. Pet itu meme banyak banget. Dan memang Pet itu lama-lama menjadi tempat di mana orang berbagi gambar yang disertai kata-kata lucu. Akhirnya itu teksnya berkurang banyak. Kalau di Facebook teksnya banyak. Kalau di Twitter teksnya banyak. Makanya biasanya meme yang top itu biasanya keluar dari Pet, baru nyebar ke Twitter, ke Facebook. Kenapa? Karena gini, ketika kita di tempat yang sangat tertutup kayak Pet, kita bebas ngapain aja. Jadi guyon kita itu guyon lokal sebenarnya. Semua tahu hanya gitu. sekitar teman-teman di Pet aja gitu ya. Nomor lokal itu kadang cocok dengan lokal yang lain gitu. Nah, itu yang kemudian berkembang di Pet, repeat, keluar di Twitter, keluar di Facebook gitu. Ini yang kemudian membuat akhirnya namanya meme juga menjalar ke Facebook sama Twitter. Tapi kunci pentingnya adalah begini loh. Dari dulu kita itu menggunakan sosial media hanya untuk teks sama gambar aja, ya kan? Upload gambar, ngomong dan lain-lain. Tapi sekarang di ponsel pun kita sudah bisa mendapatkan aplikasi yang sangat mudah mengotak-atik gambar dan menginsert teks di gambar itu. Sehingga kalau dulu namanya meme itu kerjaannya orang kreatif, karena harus ngadepin komputer, buka Illustrator dan lain-lain. Sekarang nggak perlu. Tidak perlu memiliki kemampuan edit yang gimana banget gitu ya. Makanya sekarang meme meledak begitu. Kenapa? Karena orang biasa yang punya otak kreatif nggak dipaksa untuk punya kemampuan kreatif seperti orang kreatif profesional, enggak. Itu makanya meme-meme yang beredar tuh banyak kan jelek-jelek kualitasnya. Tapi konteksnya kena. Gitu. Dapat. Itu sebabnya aku bilang namanya ide kreatif meme itu akhirnya merakyat. Pak Rukman, banyak isu sosial yang kemudian dikritisi lah ya sama masyarakat melalui meme ini. Ada juga mungkin fasilitas-fasilitas di sebuah kota yang kemudian dinilai kurang ideal, makanya dikritisi di situ. Sejauh mana ini menjadi bentuk kegemasan masyarakat terhadap mungkin akselerasi perbaikan infrastruktur yang nggak benar-benar, makanya mereka kemudian mengekspresikannya lewat meme gitu. Kasus paling nyata adalah ketika aplikasi dimemekan gitu kan. Hanya gara-gara ada beberapa orang Bekasi bilang, panas ya. Nah, dibikinlah meme-meme Bekasi dekat matahari, jauh dari bumi, ya kan. Dan apa efeknya? Sebenarnya yang bikin juga orang Bekasi saya duga. Plus orang Jakarta yang nggak suka sama Bekasi gitu. Atau orang Bekasi yang capek ke Jakarta itu. Nah, itu akhirnya membuat panas siapa? Bupatinya kan, wali kota ya, wali kotanya marah dan mendadak apa yang terjadi? Perbaikan jalan dilakukan. Gitu. Ngefek nggak? Ngefek. Itu kalau Pemdanya suka gampang panas. Nah, gitu. itu dia. Kalau Ahok kelihatannya gimana? Ahok beda lagi. Karena gini, yang namanya banjir itu sudah langganan Jakarta, gitu. Dan menjadi masalah yang agak susah juga ya susah untuk bisa dihindari. Tapi kita sadarkan bahwa semenjak Ahok itu banjir tetap terjadi, tapi nyusutnya cepat. Ini orang yang banyak sadar. Cuman karena ditumpangi oleh masalah politis, ya begitu banjir, lu kan Ahok, kamu dulu mulutnya bilang apa? Kan Ahok kasar kan kalau ngomong gitu kan. Jika banyak orang gemes, ini harus disumpah mulutnya nih. Sebab apa? Tuh kata banjir kan? Kamu katanya bisa ngatasi banjir. Artinya ini bisa menjadi media kritik dari masyarakat yang efektif ya untuk beberapa Itu bukan di Jakarta loh, Depok juga kena loh ya. Baik. Depok soal begal itu kena itu. Baik, semakin mari kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap di Line Stop. Mem sebagai sarana kritik. Nah, kita tanyakan, kalau di Amerika sana gitu ada 9gag gitu kan awalnya, apa ini menjadi inspirasi untuk mem komik Indonesia kemudian membuat satu komunitas sendiri? Awalnya itu memang kita sebenarnya memang terinspirasi oleh budaya luar, meme itu. Ya 9gag salah satu dari banyak site yang memang kita kan terinspirasi. Meme komik Indonesia aja sebagai fanpage di Facebook itu memang lebih pertama kali membuatnya dari meme-meme luar yang kita sesuaikan dengan budaya Indonesia, akhirnya memang berkembang dan memang membernya itu memang aktif, likers ya kita bilangnya. Mereka akan mengirim sendiri apa yang mereka pikirkan, which is kita dari awal itu sudah mengajarkan bagaimana freedom of speech. Kamu bisa mengutarakan apapun yang di pikiran kamu lewat bahasa cerita, gambar atau apapun gitu.
Dan kalau Facebook itu kan dia memang menjangkau seluruh Indonesia dengan berbagai paket yang murah-murah dari provider ya. Makanya mereka dengan aktif itu mengirimkan. Nah, tugas kita dari manajemen Meme Komik Indonesia sendiri itu adalah mensortir apa yang benar-benar yang Bapak bilang tadi, apakah memang bisa diterima oleh masyarakat banyak atau memang isunya memang sedang relevan gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak kan kita simpan-simpan lah ya gitu. Tapi memang masyarakat sendiri yang sebenarnya aktif mengirimkan berbagai macam kritikan ataupun segala macam opini itu lewat meme ke fanpage kita yang. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat gitu istilahnya. Masyarakat untuk masyarakat sebenarnya. Kita kayak misalnya kita bikin kayak zaman dulu kalau misalnya kita di sekolah namanya mading ya. Ya mereka sendiri yang nempel-nempelin gitu loh. Nanti kita yang sebagai penyedia template-nya kita akan bilang oh ini meme-nya akan asik kita bawa ke sini, kita bawa ke sini, kita bawa ke sini. Sebenarnya kita tugasnya seperti itu aja sih sebenarnya. Pak Nukman, ini kan menjadi sebuah media kritik sosial gitu ya dari masyarakat untuk siapapun yang kemudian dijadikan sasaran. Tapi kalau kita lihat beberapa kasus misalnya adalah ada yang curhat dalam tanda kutip di Facebook, kemudian ada pihak yang merasa tersinggung kemudian memidanakan seorang yang curhat di Facebook tersebut karena dia mungkin merasa tersinggung. Sejauh mana ini menjadi satu pertimbangan ketika seorang membuat meme gitu ya? Takut nih ada orang yang kemudian tersinggung sehingga dia sangat-sangat mempertimbangkan dengan matang sebelum dia membuat meme. Makanya yang meme itu jarang sekali yang sifatnya personal ke orang yang bukan pemerintah. Jadi meme itu sebagian besar selalu mengkritisi pemerintah, mengkritisi penguasa, mengkritisi negara. Gitu kalau ya. nggak pernah Tabas dan Rhoma Irama. yang ini jangan lupa Pak. Dua, ini tahap satu. Ini sebagian besar ya. Sebagian kecil ada ke tokoh publik. Ya, tokoh publik tapi selalu kritiknya tetap sosial. Jadi misalnya menggunakan Rhoma Irama itu kan terlalu itu yang dipakai. Ya, dan Rhoma Irama malah seneng karena apa? Karena brandingnya kuat. Jadi meme-nya digunakan untuk memperkuat kritik sosialnya, bukan menyalahgunakan si Rhoma Irama yang enggak gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya meme itu aman dari segala tuntutan Undang-Undang ITE. Karena nggak ada yang sifatnya fitnah, kemudian dibikin meme. Nggak ada. Kalaupun ada yang bikin gambar, ya, kemudian ada teksnya dan dia lucu, dan mungkin dia mengira bakal jadi meme, gitu. Meme itu kuncinya adalah menyebar, ya. Kalau nggak menyebar itu bukan meme, ya. Karena apa? Meme itu budaya yang dijiplak, kemudian menyebar dengan cepat. Nah, yang sifatnya fitnah, entah kenapa selalu tenggelam gitu aja. Tenggelam gitu aja. Karena masyarakat sudah kemudian menyortir gitu ya. Masyarakat itu lebih suka meme yang lucu, yang memang mengkritik lembaga pemerintah, bukan menghina orang. Tapi mungkin atau enggak suatu hari, walaupun sejauh ini mungkin, kan masih belum ada yang dikasuskan gara-gara meme ini. Ada waktu pilpres itu ada. Nah, itu tapi gambarnya udah terlalu gambar senggama itu memang. Itu masuk. Jadi begini. Kalau mau selamat adalah kritiklah pemerintah, ya, dengan penilaian. Misalnya ini Banjir nggak hilang-hilang ya, Gubernur Ahok ngomong doang, itu boleh, ya. Tapi kalau bilang terus bikin meme isinya, oh ini Ahok koruptor nih, korupsi nih, gara-gara korupsi terus Banjir nggak hilang, itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Yang satu menilai, yang satu menuduh, mengkritisi. Mas Andre, takut apa enggak? Ketika kemudian ini sejauh ini belum ada sih ya yang banyak ataupun sudah ada tadi yang dibilang sama Pak Nukman yang sudah kena kasus gitu loh dengan meme ini. Takut nggak sih? Ya kita kan banyak dapat maksudnya masukan lah dari masyarakat mana yang meme yang mereka anggap ini lucu, mengkritisi atau memang menghina atau kita bilang itu fitnah gitu ya. Tapi kita sebagai orang yang menjaga portalnya gitu, kita bisa tahu lah mana yang kira-kira akan menjadi masalah atau tidak. Tapi kan walaupun kita bikin meme yang dari likers atau kita bikin sendiri itu kira-kira kontennya sedikit menyinggung ke arah hukum atau kayak gimana, kita kan bisa nilai sendiri lah. Misalnya kita ngomong Rhoma Irama atau juga Bang Rhoma gitu tersinggung gitu karena dia begini terlalu kita masukin gambar yang aneh-aneh misalnya banjir Jakarta
sampai leher terus dia bilang terlalu gitu, dia tersinggung gitu. Nah, kita bisa konfirmasi lah sama Bang Roma apakah benar-benar tersinggung apa enggak, segala macam. Kalau dia bilang nggak tersinggung ya kita lanjutkan, tapi kalau enggak. Tapi cross check itu betul-betul dilakukan ya? Maksudnya oleh komunitas Anda sendiri? Iya, jadi kalau misalnya kita komunitasnya kan banyak tokoh masyarakat atau segala macam yang memang menjadi maksudnya bahan entah hiburan atau celaan gitu ya. Tapi kan kita bilang kalau misalnya mereka dari pihak mereka memang komplain, kita kan cross check. Bukan cuma kita bilang ya udah itu kan udah lewat gitu. Tapi enggak, tapi kita cross check, mereka akan cross check ke kita lagi, ini memang apakah menguntungkan untuk kita ya. Mereka juga kan ingin dikenal ya. Secara branding juga mau dikenal. Jadi yakin ya tidak akan diusik istilahnya oleh birokrasi atau mungkin juga undang-undang atau apapun gitu ya Mas ya. Misalnya fotonya Mbak jadi meme, Mbak komplain, kita bisa konfirmasi ke Mbak, bener nggak merasa tersinggung. Tapi kenapa ini pertanyaannya adalah kenapa masih nebeng Facebook gitu? Kenapa kalau nggak takut, kenapa nggak bikin site sendiri gitu kan? Kita sebenarnya ada 2 media sosial lainnya yang kita juga coba kembangkan. Tapi seperti yang kita bilang, mengembangkan media sosial kan nggak gampang ya Pak ya? Sulit banget. Sulit. Untuk mengembangkan aset itu memang sulit. Jadi satu memang works. Misalnya kita worksnya di Facebook, ada juga beberapa orang yang di Pet, tapi kita worksnya di Facebook dan di Twitter. Kita lagi kembangkan satu website namanya www.memecomic.id. Itu juga mulai datang ke sana, tapi mengembangkan satu-satu dan supaya masyarakat ngerti gitu. Mereka bisa mengupload meme-nya kemana, menyuarakan aspirasi kemana, kan kita harus butuh pengetahuan yang panjang. Baik, oke. Ya, semakin menarik ya, Jess ya. Nah ini Pak Nukman ya, kalau tadi sudah dibicarakan, meme itu eksisnya di Path. Jadi kenapa meme ini eksisnya di Path gitu kan? Apakah kemudian memang ada segmentasi di sosial media atau seperti apa? Nah tentu saja itu akan berbeda cara menyikapinya gitu kan? Ya, kita akan bahas jeda berikut ini. Oke, kembali. Kembali di Lansok, tadi ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Dias, mengapa kemudian meme ini ataupun meme ini lebih banyak berkembang di Path gitu ya dibandingkan dengan Facebook. Ada analisanya tersendiri Pak Nukman? Jadi gini, selalu yang membutuhkan humor ya itu di belakangnya pasti otaknya bagus. Ya. Kecerdasan emosionalnya bagus, kecerdasan intelektualnya bagus. Nah, biasanya kayak itu orang itu ngumpul eksklusif. Nah, di mana ngumpul eksklusifnya? Ya sekarang satu-satunya media untuk ngumpul eksklusif kan cuma Twitter. Bertemannya cuma 150 orang, sekarang udah lebar jadi 500 orang kan. Di Pet ya. Nah, begitu kita dengan 150 orang atau 500 orang, kita itu bisa ekspresi seenak kita, semau kita, bebas. Ya, sehingga apa? Keterbatasan kita, malu, diketawain itu hilang semua. Itu. Makanya muncullah meme-meme yang lucu-lucu di situ. Nggak ada isu pun bisa bikin meme mengenai kekasih, ya, mengenai anak, yang galau-galau gitu ya. Terus jadi sumbernya Pet itu apa? Mereka meng-create, mencipta, meskipun nggak ada isu. Gitu. Kalau di Twitter, di Facebook itu menyebarkannya ya, tapi tempat penciptaannya ada di Pet. Kenapa? Karena terbatas. Plus memang Pet itu baru dipakai orang-orang kota banget. Kota banget. Jadi kalau Facebook itu orang se-Indonesia pakai, ya, kemudian Twitter itu fenomena perkotaan, ini perkotaan yang eksklusif itu ada di Pet. Gitu. Jadi kalau ngomong ini makna Indonesia, ini yang cerdas perkotaan, ini yang lebih cerdas lagi dari sini. Dan biasanya orang-orang cerdas gampang mengeluarkan ini. Gitu. Karena dia bisa menilai sesuatu itu dengan lebih. Ingat loh, humor itu hanya orang cerdas yang bisa humor. Iya. Jadi kalau kita menggunakan sosial media itu sebenarnya nggak boleh disamaratakan juga ya Pak ya kalau mau. Ada segmentasinya masing-masing. Ya kalau di Twitter mungkin kalau lihat Twitternya Pak Nukman ya. Itu sebenarnya cerdas-cerdas menggelitik gimana gitu. Iya, di Pet lebih lagi cerdas menggelitik dan meme-nya banyak. Mas Andre tadi apa namanya kan Mas Andre menyediakan template gitu ya dari likers atau mungkin followers dari meme komik sendiri. Pernah atau tidak ada kasus yang membuat mungkin meme komik dituntut atau misalnya dikritik oleh pihak yang merasa tersinggung gitu? Ada kasus-kasus seperti itu nggak pernah? Kalau dikritik sih banyak lah ya, karena seperti yang udah dibilang sama Pak Luffy, jadi kita kan punya segmentasi berbeda. Kalau di Pet, yang kritik cuma teman-teman sendiri. Tapi kalau misalnya udah di Twitter, masyarakat perkotaan yang akan kritik
Kalau kita bermain di lahan yang lebih besar lagi, jadi kita secara kritikan udah kebal. Tapi kan kita tetap bilang kalau misalnya memang dari template yang kita sediakan, tempat main lah ya yang kita bilang kita akan sediakan, terus mereka akan salah gunakan ataupun kita memang upload sesuatu hal yang memang tidak appropriate, tidak secara norma tidak berlaku secara universal, kita akan mendengarkan dan akan konfirmasi. Which is kita akan misalnya ada satu pihak yang komplain, kita akan coba cari tahu apakah memang benar dia yang komplain. Soalnya banyak nih yang mengatasnamakan, banyak kan ya. Kita bikin meme sesuatu, tiba-tiba orang yang dibilang, oh itu dia komplain tuh, ternyata bukan dia. Jadi kita akan konfirmasi benar apa enggak. Ada prosesnya untuk kita take down. Which is kita akan turunin dari website kita yang 1,75 sekarang, Likers ini. Which is itu memang secara Facebook, itu yang paling besar memang untuk penyebaran media sosialnya. Oke, 1,7 juta. Ini berarti ada kali berapa gitu ya gambar-gambar yang sudah masuk di dalamnya? Total tuh ada berapa tuh kira-kira tuh Mas? Sehari kita setiap setengah jam, Mbak. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, kita setiap setengah jam ada gambar baru. Oke, berarti banyak Jam-jam banget produktif ya? istilahnya. Ya banyak. Kalau dikumpulin itu kan sudah bisa jadi album mungkin ya. Tertarik nggak untuk Bikin bikin-bikin single. seperti itu? Sebenarnya kita udah punya buku sih sebenarnya yang sekarang juga lagi bestseller di beberapa toko buku Indonesia ya, seluruh Indonesia. Itu sebenarnya lebih menceritakan bagaimana kita sebagai anak muda menyikapi bagaimana fenomena meme ini sendiri. Kan meme ini sebenarnya lebih kayak media yang baru lah ya, bagaimana orang tuh bisa mengekspresikan diri tanpa dibatasi oleh kemampuan untuk desain grafis, harus bisa ngerubah muka seperti apa, enggak. Kalau meme itu dengan opini aja, dengan teks bisa menyuarakan. Ini masih baru ya Pak ya, kira-kira medianya memang masih baru. Nah kita tuh dari buku itu kita menceritakan awalnya itu seperti apa, masyarakat itu bisa ngasih ke kita seperti apa, perjuangan kita untuk membangun fanpage itu seperti apa, diceritakan dengan gaya anak muda sih yang lucu. Buku kira-kira yang lucu lah kalau dibaca gitu. Oke, tapi hati-hati loh Mas, dari media sosial kalau ke beneran platform yang media mainstream gitu ya, kadang-kadang bisa kandas juga ya Pak Nukman ya? Kan kadang-kadang. Kadang-kadang iya. Tapi Kadang-kadang. ya mudah-mudahan sukses, menjadi salah satu yang sukses. Tapi kenapa Pak, kalau bisa dijelaskan? Biasanya itu kan seleb-seleb media sosial, ketika sudah menjadi terlalu nyata, itu kan biasanya tiba-tiba terbenam aja gitu popularitasnya. Kenapa? Pertanyaan menarik nih. Karena saya belum tahu jawaban. Nah, karena gini, kayak si siapa kambing jantan itu siapa? Ya, Raditya Dika. Dia kan malah meledak, meledak. Jadi gini, kuncinya itu ketika kita keluar dari media sosial, kalau mau sukses harus didukung oleh media mainstream. Tanpa itu enggak. Gitu. Makanya contoh gini ya, contoh yang polisi nyanyi itu siapa itu? Nurman Kamar. Ya, Nurman Kamar. Ya. Dia begitu didukung TV, meledak. Ya. Tapi begitu TV nggak masuk lagi hilang. Hilang karena apa? Popularitasnya menghilang. Kenapa popularitasnya menghilang? Karena dia aslinya bukan pemain media sosial. Dia videonya diposting di YouTube. Dan habis itu nggak ngapa-ngapain. Sebaiknya ada kontinuitas. Beda sama aktivitas. Dia terus membangun followernya, terus dibangun, YouTube-nya terus dibangun, nggak berhenti produksi. Sementara Nurman Kamar itu berhenti produksi, selesai. Makanya banyak yang hancur begitu, karena tidak memahami bahwa namanya popularitas itu perlu dibangun dengan usaha yang sangat kuat. Effort yang luar biasa. Branding itu bukan hasil, branding adalah proses. Itu Raditya yang melakukan gitu. Nurman Kamar tidak branding. Dia beruntung aja dapat momentum, karena dia nggak pakai juga hilang. Oke, trend wise, meme ini akan berlangsung lama atau tidak? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Kami akan segera kembali. Ketika sudah berhasil mendapatkan perhatian di sosial media, jangan lupa tetap branding gitu ya, rebranding dan rebranding terus. Nah itu kita ke Mas Andre sekarang. Mas, ini kan banyak ya seleb-seleb tweet yang kemudian tiba-tiba udah nggak ada, menghilang gitu, mungkin karena tidak melakukan branding. Nah sekarang launching buku ini kan menjadi salah satu branding Anda.
Sudah ada yang tertarik belum sih dengan adanya launching buku, kemudian follower yang 1,7K itu ya, bukan 1,7 juta bahkan ya. Oke. Nah ini sudah ada belum yang kemudian ingin menggaet atau memberikan ads atau semacamnya gitu? Kalau dari meme komik sendiri kan, meme komik Indonesia ini kan sebenarnya kita lebih ke komunitas. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu mau menjadikan ini sebagai playground untuk mencari penghasilan gitu ya. Tapi kalau misalnya kemarin kita dapat kerjasama dari salah satu publisher, kita bilang bikin buku, oke. Di kita sendiri momentumnya itu sebagai lebih ke ngasih tahu sama masyarakat dan tentunya teman-teman yang sudah nge-like page kita gitu, gimana sih susahnya bikin media seperti ini gitu loh. Misalnya dari media TV pun membuat buku, bagaimana susahnya membuat sebuah TV, nah kayak gitulah kira-kira. Dan kita kan, tapi kan kita komunikasikan dengan bahasa yang memang khasnya kita. Kita sih secara maksudnya dari penghasilan segala macam ini itu kita nggak terlalu ngelihat itu akan menjadi pemasukan di masa depan. Tapi memang kan itu masih kita gitu. Kalau misalnya yang lihat dari luar, oh ini ternyata komunitas ini punya market sendiri ya, ini memang target market gitu, ya kita nggak tahu gitu. Mungkin akan tertarik untuk mensponsori ya? Ya mensponsori apa gimana kita nggak gitu. Pak Nukman, pertanyaan saya tadi, ini akan berlangsung lama nggak sih meme ini trennya? Gini, meme itu kan sebenarnya budaya dari dulu. Intinya adalah ada sesuatu yang terjadi, kemudian ada yang meniru, ada menyebar. Sebelum ada internet itu sudah ada kayak gitu. Tiba-tiba pakaian Korea menyebar di sini itu apa? Itu meme, itu meme. Gitu. Jadi Dancing baby gitu. itu meme. Nah, itu meme. Jadi gini, meme itu secara budaya sudah dari dulu. Internet membuatnya menjadi lebih hebat. Gitu. Makanya saya menduga budaya meme itu akan bertahan lama. Ya namanya makanya ada sepatu KW, tas KW itu sebenarnya meme, ya sebenarnya meme gitu. Akan bertahan lama, cuma nanti bentuknya mungkin berbeda. Karena apa? Karena teknologi lagi-lagi. Jadi sekarang semua orang bisa bikin meme karena apa? Karena lewat ponsel kita bisa bikin image dicampur sama teks. Jadi kan nanti mungkin meme bentuknya video, berkembang gitu. Tapi budaya meme-nya nggak akan hilang, bukan. Formatnya yang beda. Mediumnya nanti mungkin beda lagi. Parodi itu juga meme ya? Parodi itu meme. Oke. Ya. Untuk pihak-pihak yang kemudian sudah terbiasa menjadi target sasaran lah ya dari meme ini, sebaiknya bagaimana menyikapi meme ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mau jadikan meme, sejauh mana ini jadi satu ukuran maksudnya? Malah sejauh mana berarti dia populer. Berarti dia penting untuk publik. Berarti penting untuk publik itu justru kuncinya di situ. Kalau saya boleh tambahin ya, ini kalau misalnya brand sendiri ya, kalau misalnya kita bilang kita punya bahan jualan, boleh kakak jual ininya segala macam. Kalau mereka jadi meme, itu bagus, penjualan naik, segala macam. Karena memang free promotion. Makanya kayak Syahrini itu, wah. Dia malah justru bikin sendiri. Dia berusaha dijadikan meme. Oh iya. Tapi lihat, Pintar. Berusaha menjadi target sasaran. Pasang badan ya, emang dan apa pengen. yang terjadi di kalau di Pak Mangga 2 itu pakaian-pakaiannya dia laku. Iya betul. Kawinnya laku. Itu meme loh, jangan lupa Berhasil ya itu ya berarti ya. Dia berhasil, tapi publik kemudian memproduksi ekonomi yang nggak bayar ke dia. Mungkin nggak meme ini dijadikan sebuah strategi branding untuk sebuah perusahaan gitu. Oh, iya. Bentuknya seperti meme gitu. Perusahaan Tapi itu ada banyak yang hidden pengen agenda begitu. di belakangnya. Banyak yang begitu. Kalau kita ketemu orang-orang iklan, akan ketemu sebenarnya beberapa brand pengen dimemekan. Iya, ya kan? Oke. Gimana tuh kalau ada yang tiba-tiba misalnya masukkan salah kayak satu gitu? sosial media seperti Line gitu ya, yang waktu itu memunculkan ADC mungkin ya. Nah itu kan, itu dia berharap meme-nya keluar kan? Iya. Mau keluar meme-nya. Dan ternyata benar gitu. Kalau dari kita kan memang saya sendiri memang bekerja di perusahaan periklanan, which is memang targetnya itu memang media sosial dan digital media gitu ya. Kalau meme itu kenapa kita memang sangat tertarik dan memang sangat terlibat sampai kita punya komunitasnya yang sangat besar di Indonesia ini, memang karena trennya ke arah sana. Kalau kita mencoba mengkomunikasikan sesuatu lewat iklan, TV, segala macam radio, itu memang mainstream. Banyak sekali orang yang sudah melakukan seperti itu. Kalau kita bilang itu udah
kalau kali itu udah keruh gitu. Tapi kalau media sosial segala macam itu masih sedikit pemainnya dan sedikit sekali orang yang pandai di bidang ekonomi, sosial segala macam yang mengetahui bagaimana potensialnya. Itu yang Salah satu yang sedikit itu dia. ya sama Pak inilah ya. Mana jadi direkturnya dan Pak Nukman, jadi berdua ya. Oke. Kayak kita mesti join Pak. Pak Nukman, sedikit aja. Ini tips kalau misalnya orang mau bikin meme yang dianggap cerdas sama orang lain itu yang seperti apa sih Pak? Yang akan menjadi favorit orang banyak itu yang seperti apa aja? Satu, wajib lucu. Wajib lucu. Baik. Dua, Kontekstual. kontekstual. Itu aja. Oke. Wajib lucu dan kontekstual. Oke, saya akan berusaha keras karena saya juga sering buat meme. Ya, semoga berhasil lah Wiki ya. Pak Nukman, Mas Andri, terima kasih Ya, banyak. terima kasih. Pemirsa Lunchtime selengkapnya akan kembali usai jeda. Tetap di tempat Anda.